menguatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, ini hari ini rencana kan besok itu ada jadwal supervisinya Pak Edi ya, kalau saya melihat di jadwal. Jadi hari ini saya ingin mencoba melakukan dulu percakapan pra-observasi sebelum kita lakukan di kelas ya, observasinya Pak Edi ya. Apakah Pak Edi berkenan? Berkenan. Jadi rencana Pak Edi mengajar di kelas berapa besok? Di kelas 7E. 7E. Jam keberapa Pak Edi? Jam terakhir di 789. Kalau boleh tahu, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai besok di kelas? Iya, jadi setelah saya mengikuti pembelajaran berorganisasi menggunakan model discovery, saya berharap bahwa peserta itu dapat menentukan letak atau posisi bilangan pada garis bilangan. Kemudian yang kedua adalah membandingkan bilangan bulat serta masalah yang berhubungan dengan kedua tujuan tadi. Apa area pengembangan yang hendak Bapak capai di saat saya observasi? Mungkin Bapak menginginkan bahwa saya ingin mengembangkan di area ini itu. Area pengembangan yang saya ingin capai yaitu mengembangkan pembelajaran berorganisasi berdasarkan profil belajar. Kemudian selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional dengan teknik stop pada proses pembelajaran. Teknik stop ya Pak Edi ya. Jadi Bapak mau coba itu terapkan ya dengan teknik stop. Sebentar kita lihat. Kalau diferensiasinya, diferensi apa rencana di RPP-nya Pak Edi, di modul ajarnya Pak Edi? Saya lebih di perencanaan saya itu mengumpulkan siswa dalam bentuk yang kecil sehingga saya bisa lebih terjun langsung melihat kekurangan siswa, kemudian jika terjadi kekurangan saya langsung melakukan pendekatan untuk memberikan solusi bagaimana supaya lebih mengaktifkan siswa dalam kelompok tersebut. Jenis diferensiasinya apakah di konten, proses atau? Iya, saya lebih ke proses. Proses ya Pak Edi ya. Di besok mungkin kita lihat diferensiasi prosesnya. Apa strategi yang dipersiapkan untuk bisa mencapai itu? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, bisa menemukan sendiri. Kemudian yang kedua saya menggunakan pembelajaran berbasis teknologi supaya siswa lebih memahami materi karena saya lihat sekarang siswa lebih fokus pada hal-hal yang berbau digital. Teknologi apa yang Bapak rencana lakukan besok? Saya hanya menampilkan video lewat LCD. Oh iya, ada PPT-nya juga mungkin ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi sudah pasti, kemudian kita yang melakukan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Jadi sudah disiapkan semua itu di pembelajarannya, kompetensinya. Oke Pak Edi, jadi mungkin besok di kelas, di saat observasi saya akan fokus ke area pengembangan yang Pak Edi tadi ingin capai ya, terkait diferensiasi prosesnya dan KSE dengan teknik stop. Oke, cukup mungkin Pak Edi untuk hari ini. Silakan mempersiapkan segalanya. Besok kita sama-sama ada di kelas ya, Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik? Baik. Baik, semangat? Semangat. Oke, baik, semangat ya. Oke, anak kita belajar mengenai bilangan bulat di awal pelajaran kita. Bilangan bulat. Ada tidak seputar pemahaman kalian mengenai apa itu bilangan bulat? Ada yang bisa? Dan SD mungkin? Bulat. Oke, sebelum kita masuk tentang bagaimana memahami bilangan bulat, saya ingin mengajak anak-anak sekalian untuk melakukan beberapa hal ini. Nah, kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Semoga apa yang kita lakukan hari ini betul-betul kita paham, kita mengerti dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kata Mas bisa memimpin doa. Masing-masing mulai. Siapa yang tidak hadir?
Saya mau mengajak anakku sekalian untuk memberikan persiapan sosial emosional, tapi karena saya lihat sekarang masih segar-segar karena baru-baru kita melaksanakan sholat duhur, masih sejuk perasaan. Sebentar di tengah pembelajaran saya akan mengajarkan kepada kalian tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, mungkin di awal saya mau semangatnya dulu, sebentar baru sosial emosionalnya. Nah, saya mau akan tepuk semangat. Jadi saya seperti ini ya, ikuti saya. Sebentar ini lihat saya dulu. Kalau saya bilang tepuk semangat, semangat. Seperti ini ya, bisa? Bisa. Kalau berdiri semua. Kita berdiri semua. Ayo bersama berdiri. Oke, tepuk semangat. Satu kali lagi bisa? 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita. Bahas bab bilangan bagian pertama, yaitu tentang membandingkan bilangan bulat. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami konsep dan jenis-jenis bilangan, lalu memahami konsep bilangan bulat, dan yang terakhir kita akan membandingkan bilangan pada bilangan mungkin bukan setengah kilogram tepung untuk membuat kue nastar kesukaan kamu. Itu semua bisa kita jawab karena kita mengetahui konsep bilangan. Paling sederhana namanya bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang namanya bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Kita akan menemukan yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Letaknya di mana letak bilangan bulat itu pada garis bilangan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membandingkan bilangan bulat. Kita bandingkan. Bagaimana itu membandingkan? Ada yang besar, ada yang kecil, maksudnya ada yang sama mungkin. Nah, kemudian selanjutnya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran di atas. Jadi masalah yang berhubungan dengan letak bilangan bulat dan perbandingan bilangan bulat. Seperti itu. Stimulus kalian masih ingat tentang bilangan bulat? Ada yang ingat apa itu bilangan bulat? Coba saya perlu melakukan pemutaran video supaya mengingat kembali kita play ke belakang, memahami pelajaran di SD mungkin. Tidak ada di antara teman-teman anggota kelompok yang bercerita, yang mengganggu teman pada saat mengamati video sebentar yang saya buka. Sepakat? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Anda sekalian kita lanjutkan kembali pelajaran matematika kita. Bagian pengenalan dalam kedua, letak bilangan bulat pada garis bilangan. Kita buat garis bilangan ya. Bilangan. Ini angka 0. Kemudian Bisa memahami lewat video, bisa dibuka bukunya di halaman 14. Ya, bisa dilihat di bukunya halaman 14 mengenai bilangan bulat, positif dan negatif pada garis bilangan. Bagaimana tadi waktu melihat video? Jelas? Jelas sekali? Ada yang tidak paham? Mungkin bisa membaca di buku karena di buku jelas tentang bagaimana mengetahui posisi bilangan bulat pada negatif dan positif termasuk 0. Jadi ingat bilangan tadi ini yang dimaksud bilangan ini, ingat bilangan negatif, bilangan positif termasuk 0, itulah yang disebut sebagai bilangan bulat. Oke. Nah, mengenai letaknya, sahabat ada yang masih kurang jelas tadi lihat video bisa membaca di bukunya. Di buku ada jelas di halaman 14. Nah,
Kita berhenti sejenak, kita refresh kita punya pikiran. Yang tidur di belakang, dijaga badan, supaya jangan sandar ya. Ya, atau bagaimana caranya supaya kau nyaman? Mungkin tangan bisa diletakkan di atas paha atau di atas meja. Yang penting bagaimana caranya supaya kau nyaman. Nah, supaya lebih bermakna ini teknik mindfulness, teknik stop. Sebentar pada saat sudah saya putar musik, coba dipejamkan matanya supaya lebih maksimal. Ya, biar tidak ke sana. Bisa dilaksanakan? Ya, sebentar pada saat bunyi musik, tutup mata. Ikuti apa yang disampaikan oleh video yang saya maksud di atas. Bisa? Nah, jangan positif, nah. Coba tegakkan badannya. Ditegakkan badannya, simpan tangannya di depan, dilipat bisa. Yang penting bagaimana lah supaya nyaman. Oke? Oke, kita mulai. Semua pejamkan mata. Langkah pertama, Ikuti. hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpul pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat
untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai? Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke. Kita sudah melakukan pembicaraan. Sekarang karena kita sudah fresh, saya mau menguji pemahaman lewat video tadi. Apakah sudah paham? Saya punya bilangan. Saya mau kasih setiap satu kelompok satu orang dulu sebelum kita masuk ke tugas kelompok. Saya mau lihat apakah sudah pintar menentukan di mana letak bilangan bulat tersebut pada posisi garis bilangan. Karena itu yang menjadi tujuan kita belajar hari ini. Oke, saya angkat. Siapa yang saya kasih, maka itu yang sebentar bisa menentukan di mana letak bilangan ini pada garis bilangan. Yang video sana. Lagi ya. Karena masih ada. Saya kasih kunci dulu. Oke. Harus ada peran masing-masing dalam satu kelompok. Nomor satu, urutan pertama yang sudah kita buat urutannya. Berarti nomor satu dia yang kerja, dia bertanggung jawab. Nah sebentar, setelah selesai dia menjelaskan ke teman-temannya. Masing-masing ada tanggung jawab per nomor dalam anggota kelompok. Paham mau saya? Oke. Sedangkan dikerjakan, diskusikan jika ada hal yang kurang jelas. Ini bagaimana ini kelompok di sini yang lihat temannya? Gabung saya di sini ya? Gabung. Jadi misalkan nomor 4 2 orang kerja. Karena memang tingkat kesulitannya agak lebih besar. Nomor 5 2 orang seperti itu. Silakan dibagi. Bilangan berikut ke dalam garis bilangan di mana tengol 34 ayat 2 1 4 3 ditulis di dalam garis bilangan. Oke, jelas tak? Jelas tak? Mana ini masalah ini. Masalah tapi pada paham gampang sebenarnya. Saling kolaborasi karena ya jangan mau tanya kita bergabung dulu sini tidak kalah temannya baru sini bergabung bagi ya yang ini bagi yang siapa yang nomor 1 siapa yang nomor 2 harus dibagi ya nomor 2 orang kita harus dengan teman kelompok jika ada yang kurang jelas kalau sudah diskusikan yang kelompok tidak jelas tanyakan ke saya ada yang kurang jelas sampaikan. Coba dibagi ya, udah kelompoknya dibagi itu satu siapa, yang kedua. Terus ini, berapa saya kasih ketuanya? Berapa saya? Siang Pak Edi. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama melihat proses pembelajaran Pak Edi di kelas ya, observasinya saya terkait pembelajaran Pak Edi. Kalau saya kembali flashback ke belakang, kemarin di pra itu Pak Edi katakan bahwa ingin mengembangkan area bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model discovery learning dan juga penerapan pembelajaran sosial emosional. Saya ingin mendengar dari Pak Edi, refleksi diri Pak Edi terkait area pengembangan tersebut tentang keterlaksanaannya di kelas tadi. Iya, jadi saya kan lebih ke diferensiasi proses. Artinya proses itu saya ingin supaya semua siswa dalam suatu kelompok itu betul-betul aktif. Jadi meskipun saya sudah memaksimalkan, tapi masih terdapat 1-2 orang dalam kelompok itu yang masih ada main-main. Nah, iya, saya tidak aktif, tapi secara umum sudah artinya ada perubahan dari sebelum saya mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah saya menemukan informasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi sudah lebih aktif daripada sebelumnya. Terkait PSE-nya gimana penerapannya? PSE-nya itu pada saat mungkin mereka kurang fokus, di saat itulah saya mengambil suatu sesi untuk memberikan
mindfulness, tenang sementara selama 5 menit supaya dia sadar bahwa tujuan mereka itu adalah untuk belajar, datang ke sekolah untuk belajar, untuk meyakinkan peran mereka bahwa saya ini adalah sebagai seorang pelajar dan tugas saya itu mencari ilmu. Setelah Bapak lakukan tadi mindfulness itu, ada yang terlihat perubahan nggak di pola belajar anak? Iya, secara langsung mereka setelah mindfulness mereka terkesan diam, tenang. Kemudian mungkin ada artinya kesadaran diri bahwa betul apa yang disampaikan oleh guru saya, bahwa saya itu harus menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap tugas, harus saling kerjasama, saling kolaborasi dalam kelompok. Sehingga nampak ada sedikit perubahan setelah Saya juga mengamatinya seperti itu tadi Pak. Ini saya lihat anak-anak itu aktif bertanya. Setelah Bapak juga kasih mindfulness, teknik stop ya tadi itu, terlihat itu anak-anak mulai seperti segar kembali. Berarti ada peranannya ya PC itu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah semua tadi saya lihat prosesnya. Walaupun berbeda cara mereka untuk mengkaji, ada yang membaca buku, ada yang menonton video lebih menyimak, berarti terlihat bagaimana diferensiasi proses tadi terjadi. Kemudian saya ingin tahu dari Pak Edi, apa harapan kedepannya Pak Edi terkait pembelajaran berdiferensiasi dan PSC ini? Iya. Jadi harapan saya ke depan pun untuk pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama itu bahwa saya ingin lebih memberikan peran kepada setiap anggota kelompok. Jadi saya tidak memberikan secara tugas saja, bahwa tak bisa akan membagi perannya masing-masing, sehingga mereka merasa bertanggung jawab. Karena kalau itu masing-masing ada, saya rasa mereka sadar bahwa saya kan punya peran, kapan tidak selesai, berarti mereka merasa tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kemudian dan saya kan berusaha terus bagaimana dalam proses pembelajaran itu tetap mempertahankan itu pembelajaran berdiferensiasi. Karena itu bentuk kedekatan emosional, kedekatan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan siswa lewat asesmen awal yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu rencana juga ya tindak lanjut Bapak ya terkait penerapan, bahwa Bapak akan terus menerapkan PSE dan diferensiasi pembelajaran, tapi mungkin lebih ke diferensiasi jenis lainnya ya, mungkin sekali-sekali mungkin Pak produk ya, konten ya, jadi semua jenis diferensiasi diterapkan. Terkait hal baru yang didapatkan dari proses observasi ini. Iya, jadi sebenarnya saya sangat ada kesiapan betul, karena di observasi ini ada pra, ada observasi, ada pasca. Di awal-awal itu bukan kami selaku guru di sekolah itu langsung pada saat supervisi langsung, tidak ada pembagian antara pra, observasi dan pasca. Ya, sekarang lebih terarah bahwa ini kami mau tingkatkan, ini kita fokus kemana seperti itu. Berarti diskusinya lebih sering dengan kepala sekolah, sehingga Bapak merasa tidak sedang dinilai gitu ya, karena dari Bapak sendiri yang ingin meminta kepada supervisor bahwa saya ingin mencoba di observasi terkait ini, jadi lebih nyaman ya Pak ya. Lebih terarah, saya rasa lebih terarah. Oke, makasih Pak Edi, cukup mungkin dari rangkaian observasi kita, mulai dari pra sampai pelaksanaan dan pasca ya. Terima kasih atas waktunya Pak Edi. Sama-sama. Silakan Pak.